Pancasila dari siapa? Bukan kesepakatan ulama, itu buatan Soekarno yang kemudian dijual ke umat. Ini loh kesepakatan ulama. Demi Allah, itu bukan buatan ulama, itu pengkhianatan Soekarno. Saya tanggung jawab. Kalau khilafah dari siapa? Dari Allah. Saya bisa nantang ke siapapun. Kalau bukan dengan syariat dan khilafah, mau kasih solusi apa dengan persoalan ini? Mau pakai Pancasila? Pancasila bisa ngejawab apa? Utang gede, kemana Pancasila? LGBT merajalela, kemana Pancasila? Ulama-ulama di nu lempeng ya, nu bengkok mah diingu, dipiara, dikukut, di paraban. Tapi ulama-ulama nu lurus dikriminalisasi, ditangkap, penjara. Astagfirullahalazim. Kita semua mesti beristighfar dan mengelus dada setelah mendengar ucapan Ahmad Zain, tokoh pentolan Hizbut Tahrir. Dia telah menghina Bung Karno. Bahkan dengan berani dia mengatakan Presiden Soekarno sebagai sang proklamator, sebagai pengkhianat. Selanjutnya juga dia menghina ideologi negara Pancasila. Orang ini sudah sangat pantas untuk dipidanakan. Bahkan dia sendiri yang berkata, saya siap bertanggung jawab. Bahkan dia mengatakan, saya menantang. Di sini jadi terang benderang bagi kita semua. Memang pantas Hizbut Tahrir ini dibubarkan. Bahkan ajarannya pun pantas untuk dilarang. Dikarenakan memang sangat membahayakan. Di sini sudah kita bisa tangkap. Pertama, dia menghina sang proklamator yang memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Coba, mereka tidak menghargai sejarah. Sejarah perjuangan para pahlawan kita untuk mengusir penjajah Belanda, mengusir Jepang, sampai memproklamirkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Coba kita ingin bertanya dengan pertanyaan sederhana. Ketika para pahlawan kita berjuang berjibaku untuk meraih kemerdekaan, kemana Hizbut Tahrir? Apakah mereka yang memperjuangkan Republik ini? Apakah mereka yang berkorban nyawa untuk mengusir penjajah? Tiba-tiba hari ini atas nama Hizbut Tahrir, bahkan atas nama agama, mereka merasa punya hak terhadap negara ini. Subhanallah. Ini memang sudah sebuah perbuatan yang berlebih-lebihan. Mereka sudah menghina sang proklamator, menghina para pahlawan kita, menghina para founding father kita, pendiri negara kesatuan Republik Indonesia ini. Yang kedua, dari ucapan si Ahmad Zain ini, kita juga menangkap mereka menghina ideologi negara, menghina Pancasila, bahkan membanding-bandingkannya dengan khilafah. Ini manipulasi agama yang sudah sangat membahayakan dari orang-orang Hizbut Tahrir ini. Bahkan mereka mencela Pancasila. Mereka menuduh Pancasila bukan kesepakatan para ulama, bukan kesepakatan pendiri bangsa, tapi hasil manipulasi dan pengkhianatan Presiden Soekarno. Na'udzubillah. Sebetulnya untuk mengucapkannya saja sudah sangat nista bagi kita semua. Apalagi mempercayai tuduhan si Ahmad Zain ini. Kita semua berharap agar penegak hukum segera menindaklanjuti orang ini. Karena ini sangat membahayakan dan bisa merongrong keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Atau beginilah, saya ingin mengajak orang-orang Hizbut Tahrir yang masih bertebaran di seantero Republik Indonesia ini. Kalau memang Anda sangat benci dengan NKRI, Anda sangat benci dengan Pancasila, Anda sangat benci dengan sistem demokrasi, Anda semua jangan tinggal di Indonesia. Antum semua silahkan cari. Di muka bumi ini di mana negara yang menurut antum paling cocok dengan keinginan antum. Pindah ke sana, jangan tinggal di negeri kita ini. Atau setidak-tidaknya coba antum semua pindah ke Arab Saudi. Mungkin
Mungkin bagi mereka Arab Saudi lebih islami dari negara-negara yang lainnya. Karena di sana ada Haramain. Maukah orang-orang Hizbut Tahrir, Ahmad Zain bersama teman jamaahnya, anak buahnya ini pindah ke Arab Saudi dan kampanyekan khilafah di sana? Saya yakin, yakin, langsung dipancung semua oleh ketetapan hukum di kerajaan Saudi Arabia. Loh, mengapa mereka sangat berani berbicara di Indonesia? Bahkan cuma di Indonesia. Karena perlu kita ketahui, Hizbut Tahrir ini sudah dilarang di negara muslim yang lainnya. Negara-negara yang pemerintahnya muslim semua sudah melarang adanya Hizbut Tahrir. Nah, mereka kemudian koar-koar ngobok-ngoboknya di Indonesia. Ingin merusak tatanan yang sudah ada, kesepakatan kita. Inilah bahayanya sebetulnya. Bahkan mereka sudah memfitnah para ulama. Ulama-ulama yang mendukung pemerintah, membina rakyat, menjaga negara. Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, mereka tuduh sebagai ulama bengkok. Na'udzubillah. Ini sebuah penistaan sebetulnya. Nuduh ulama bengkok yang dipelihara oleh penguasa. Coba kita pakai akal yang waras. Hizbut Tahrir ini dilarang di semua negara yang pemerintahnya muslim. Tapi Hizbut Tahrir ini diingoni, dipopoki oleh Inggris. Makanya coba tanya dengan orang-orang Hizbut Tahrir itu, di mana sih pusatnya Hizbut Tahrir ini? Mereka nggak berani jawab. Karena pusat Hizbut Tahrir itu di London, Inggris. Mereka yang ngingoni, mereka yang pelihara, tujuannya apa? Agar jadi monster, predator yang akan merusak tatanan negara-negara berkembang. Termasuk Indonesia ini. Kemudian yang berikutnya yang perlu jadi penegasan pada kesempatan kali ini adalah mereka berani-beraninya membandingkan antara Pancasila dengan khilafah. Ini kan sebuah pembandingan yang menistakan kesepakatan kita semua. Padahal berulang-ulang sudah kita pertanyakan kepada mereka, bisakah mereka menunjukkan satu saja perintah dalam Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan menegakkan khilafah? Mereka ngotot betul khilafah ini merupakan perintah, kewajiban. Tapi mereka tidak bisa menunjukkan satupun dalil. Nah, ini yang disebut dengan manipulasi agama. Nah, sebetulnya saya sudah menelanjangi argumentasi-argumentasi Ahmad Zain seputar khilafah ini dalam konten khusus yang sudah saya upload beberapa waktu yang silam. Jadi saya berharap agar tidak mengulangi penjelasan tersebut, Anda semua bisa menonton konten lanjutannya, yakni menelanjangi gagasan manipulasi agama yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Saya berharap setelah viralnya video si Ahmad Zain yang menghina Bung Karno, Presiden Soekarno, menghina founding father, pendiri-pendiri bangsa, menghina para ulama, dan yang paling spesifik menghina ideologi negara Pancasila, bisa ditindaklanjuti, bahkan dipidanakan. Karena setiap orang harus bertanggung jawab dengan apa yang dia katakan. Setiap orang harus bertanggung jawab dengan apa yang dia ajarkan. Karena dia bicara di depan orang banyak, ada santri yang bersamanya, apa jadinya anak kita ketika sudah dicuci otaknya oleh orang-orang Hizbut Tahrir, termasuk si Ahmad Zain ini. Baik, silakan menyaksikan kajian berikutnya menelanjangi Hizbut Tahrir berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan kali ini kita akan membahas tentang Hizbut Tahrir. Ini menjadi penting untuk dihadirkan dikarenakan makin hari jika dibiarkan, Hizbut Tahrir ini makin memanipulasi dan mendistorsi ajaran agama. Seolah-olah khilafah yang sedang mereka perjuangkan adalah jalur yang benar. Dan mereka mengklaim yang sebaliknya adalah sebuah kesesatan dan sebuah penyimpangan. Dan sebagai sebuah pembangkangan terhadap nilai-nilai Islam. Baiklah, saya mengajak Anda semua untuk bersama-sama menelanjangi Hizbut Tahrir, termasuk juga doktrin-doktrin yang mereka sebarkan, bahasa-bahasa agama yang telah mereka manipulasi. Coba kita dengarkan beberapa hal dulu dari mereka.
Dan kalau bukan kita umat Islam yang mendakwakan khilafah, mau siapa? Kalau bukan sekarang mendakwakan khilafah, mau kapan? Soalnya kadang-kadang ada yang begini, Om Yudi. Ya. Iya Pak Ustadz, khilafah itu wajib katanya begitu. Tapi belum saatnya. Belum saatnya. Baik. Di sini tampak sekali bahwasanya Hizbut Tahrir telah mengklaim, ini ustadznya, ini Ustadz Hizbut Tahrir telah mengklaim bahwasanya perjuangan menegakkan khilafah itu adalah sebuah kewajiban. Nah, ini sebetulnya manipulasi yang pertama. Mereka meletakkan kewajiban mendirikan khilafah ini seperti fardhu ain, bahkan seperti menambah rukun Islam. Padahal sebetulnya sederhana saja. Kita harus mempertanyakan kepada mereka semua, apa nas langsungnya? Apa dalil naklinya? Yang membuat mereka mengklaim begitu ngototnya tentang kewajiban mendirikan khilafah. Tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran. Berkali-kali kita pertanyakan kepada mereka, mana perintahnya untuk mendirikan khilafah itu? Mana perintahnya dari hadis Nabi untuk mendirikan khilafah tersebut? Ketika mereka tidak berani menunjukkan, tidak berbanding lurus dengan ngototnya mereka untuk berjuang menegakkan khilafah. Inilah yang menjadi alasan utama bagi kita untuk menyatakan bahwasanya Hizbut Tahrir telah memanipulasi dan mendistorsi ajaran agama. Dikarenakan mereka mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kalau dipertanyakan bahwasanya apakah khilafah itu adalah bagian daripada sejarah Islam? Jawabannya iya. Dikarenakan memang Islam pernah, masyarakat muslim pernah mengalami fase kekhilafahan tersebut. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khilafatu fi ummati 30 sanah thumma mulkun. Kepemimpinan dengan model kekhilafahan, yakni pemimpin pengganti nubuah, pemimpin pengganti nabi itu berlangsung selama 30 tahun. Thumma mulkun, habis itu selesai, diganti dengan sistem kerajaan, monarki absolut. Dalam bahasa lain Nabi menyebutkannya mulkan adon, yakni monarki absolut atau pemerintahan yang menggigit. Nah, hadis yang menyampaikan bahwasanya kekhilafahan di tengah-tengah umatku hanya berlangsung 30 tahun ini sengaja dimanipulasi oleh Hizbut Tahrir. Mereka tidak mau menyampaikannya. Karena mereka ingin membangun kesan bahwasanya periode kekhilafahan ini berlangsung selama berabad-abad lamanya sampai runtuhnya bersamaan dengan runtuhnya Turki Utsmani tahun 1924. Nah, inilah yang membuat mereka sengaja menutup-nutupi tentang hadis ini. Mereka terkesan tidak mau membahasnya. Jadi saya ingin balik ke awal lagi. Bisakah orang-orang Hizbut Tahrir yang organisasinya sudah dibubarkan itu, yang kader-kadernya masih banyak berkembang itu, menunjukkan satu saja perintah dalam Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan menegakkan khilafah. Jadi kalau antum semua nih, saya pakai kata antum ya, karena kata yang paling Anda suka soalnya. Kalau antum semua tidak bisa menunjukkan dalil itu, berhentilah ngotot. Berhentilah memanipulasi orang awam. Dengan seolah-olah menunjukkan ini sebagai sebuah kewajiban. Karena kalau tidak, Anda berdusta atas nama agama. Ini ghulu, sudah berbuat yang berlebih-lebihan. Baik, kita lanjut kepada distorsi dan manipulasi yang berikutnya dari orang-orang Hizbut Tahrir ini. Betul. Berarti ganti sistem atau ganti negara? Wajib. Wajib ganti sistem. Wajib ganti rejim. Nah, di sini mereka mengatakan, ketika ada pewawancara bertanya, Ustadz Hizbut Tahrir ini menyatakan, wajib ganti sistem. Wajib ganti rezim. Wajib ganti negara. Ini kan bahasa buruh ini. Ini bahasa makar. Ketika dia menyatakan wajib ganti sistem. Jadi sistem negara kesatuan Republik Indonesia.
wajib ganti rezim. Berarti pemerintahan yang ada. Ini kan sudah bahasa makar sebetulnya. Dan ini bahasa bugoh dalam agama. Ini sudah se-emergensi ini tidak bisa kita biarkan yang sedemikian rupa. Oke, orang-orang HTI belum ngebom mungkin. Belum melakukan tindakan-tindakan terorisme. Tetapi mereka melakukan terorisme pemikiran. Mencuci otak orang awam. Melakukan proses indoktrinasi ajaran agama yang salah. Melakukan sebuah proses ideologisasi kepada orang awam. Dengan doktrin khilafah mereka. Dan ini kalau menurut hukum Islam sudah merupakan bagian dari bughah sebetulnya. Pemberontakan kepada pemerintah yang sah. Karena mereka sudah menyatakan tidak mengakui sistem yang ada, wajib mengganti sistem, wajib mengganti rezim. Kalau kita ingin mengacu kepada hukum Islam sebetulnya, ini sudah jelas-jelas sebuah pemberontakan dan tidak mengakui pemerintah yang ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalah." Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, maka dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti la hujjatalah, tanpa hujah, tanpa alasan sama sekali. Waman wata, saya ulangi, waman mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Maka saya berpendapat doktrin-doktrin Hizbut Tahrir sudah menunjukkan mereka melakukan perbuatan bughah, melepaskan ketaatan kepada pemerintah yang sah. Terbukti juga mereka mengharamkan ikut pemilu. Bahkan mereka berlebaran saja berbeda dengan pemerintah. Ini sudah merupakan tindakan yang sangat melampaui batas sebetulnya. Kemudian yang berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Waman mata wa huwa mufariqu lil jamaah mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mati dalam kondisi memberontak kepada al-jamaah, yakni negara atau pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Bisa saya tegaskan, orang-orang Hizbut Tahrir yang masih dalam baiat Hizbut Tahrir dan dia mengingkari negara yang ada, negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mereka melepaskan tangannya dari kesetiaan kepada pemerintah yang ada, pemerintah Republik Indonesia, bisa dipastikan kalau mereka mati jahiliyah. Ini sudah bisa dipastikan, mati jahiliyah. Karena mati dalam keadaan mengabaikan pemerintahan yang ada. Ini sangat berbahaya sekali. Padahal Nabi sudah bersabda buat orang yang nggak suka sama pemerintah ya. Karena yang namanya pemerintah itu like and dislike. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Baik sukanya itu sifatnya emosional atau tidak. Ada yang logis, ada yang tidak. Itu urusan masing-masing. Tapi yang jelas beliau bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir." Barang siapa yang membenci kebijakan pemerintahnya atau membenci pemerintahnya, bahkan falyasbir, maka hendaklah dia bersabar. Mengapa dia harus bersabar? Fa innahu man kharaja minas sultani shibron. Karena sesungguhnya barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah sejengkal saja, shibron, tidak mengakui pemerintahnya sejengkal saja, shibron, membangkang negaranya sejengkal saja, shibron, mata mitatan jahiliyah. Kalau dia mati, maka matinya mati jahiliyah. Nih, luar biasa berbahayanya manipulasi agama dari kaum Hizbut Tahrir. Bayangkan, demi ambisi mereka, mereka berani melanggar rambu-rambu utama syariat Islam. Termasuk tadi, mereka melakukan penyebaran ideologi yang mengarah kepada bughah, memberontak pemerintah yang sah, tidak mengakui sistem yang ada, tidak mengakui pemerintah yang ada. Kita dengarkan subhat yang berikutnya. Penguasanya udah nggak berpihak ke rakyat, berpihaknya ke pemodal gitu ya. Meskipun KTP-nya Islam, ya, tapi hatinya benci sama Islam. Astagfirullahaladzim. Mereka menuduh pemerintah hari ini KTP-nya Islam, tapi benci terhadap Islam. Oh, ini sebuah fitnah, ini sudah fitnah sebetulnya. Fitnah dari kalangan Hizbut Tahrir.
memang Hizbut Tahrir itu paling pandai menyebarkan sebuah gagasan dan cara berpikir untuk mendelegitimasi pemerintah yang sah. Sebetulnya kalau dihadapkan dengan Hizbut Tahrir, bukan cuma Republik Indonesia, negara-negara yang lain pun, yang sudah ada negara dan pemerintahannya, akan dilegitimasi oleh Hizbut Tahrir ini. Bahkan mereka berani menuding pemerintahnya KTP-nya Islam tapi anti-Islam. Segitunya mereka. Mereka akan buat berbagai macam narasi-narasi, framing-framing untuk mendukung gagasan mereka, ujaran mereka bahwasanya pemerintah itu anti-Islam. Jadi ini sudah menyebarkan fitnah, mengajak orang awam agar tidak percaya dengan pemerintah yang sah. Sebetulnya begini, kalau kita ingin uji sebetulnya, sebetulnya Indonesia ini negara yang paling telat membubarkan Hizbut Tahrir. Kalau di kita nyebutnya kan Hizbut Tahrir Indonesia. Paling telat membubarkannya. Mengapa demikian? Karena negara-negara Muslim, negara-negara Islam di Timur Tengah, itu sudah lama melarang Hizbut Tahrir. Karena Hizbut Tahrir ini pernah terlibat dalam sebuah kudeta pemberontakan di Libanon. Kemudian mereka dibubarkan, lantas kemudian mereka dilarang. Bahkan seantero negara Timur Tengah mereka dilarang. Bahkan Arab Saudi sendiri melarangnya. Coba kita berpikir jernih. Ini buat bangsa Indonesia, coba kita berpikir jernih. Pusatnya Islam itu di Arab Saudi. Ada Haramain di sana, Mekah dan Madinah. Di sana Hizbut Tahrir itu dilarang. Jadi kalau ada Hizbut Tahrir di sana, mereka akan dieksekusi pancung oleh kerajaan Saudi Arabia. Nah sekarang kita berpikir ya sederhana saja. Kalau memang Hizbut Tahrir itu benar, mengapa mereka berjuangnya di Indonesia? Tapi bukannya di Arab Saudi misalnya, bukannya di negara-negara Timur Tengah misalnya. Karena mereka tahu kalau mereka di sana selesai, potol semua palanya. Dan justru sekarang coba kita ambil ironinya. Hizbut Tahrir itu pusatnya ada di London, Inggris. Coba buat kaum muslimin yang ada di Indonesia yang sudah terlanjur direkrut oleh Hizbut Tahrir, tanya bos-bos Anda itu. Tanya pimpinan-pimpinan Anda itu. Sebetulnya di mana pusatnya Hizbut Tahrir itu? Berani nggak mereka jujur? Kalau pusatnya itu di London. Berarti kan ada intervensi pihak barat untuk memelihara monster yang bernama Hizbut Tahrir ini. Jadi dipelihara induk monsternya di London, kemudian disebarkan di negara-negara muslim untuk menghancurkan negara-negara muslim. Coba kita pakai nalar yang sehat. Mengapa Arab Saudi melarangnya? Mengapa negara-negara muslim di Timur Tengah melarangnya? Bahkan mereka menetapkan hukum pancung bagi kader-kader Hizbut Tahrir ini. Karena memang mereka sangat berbahaya. Mereka ini provokator, perusak negara sebetulnya. Dan mengapa di Indonesia berkembang? Karena Indonesia negara demokrasi. Jadi ada semacam kelucuan ini. Orang-orang Hizbut Tahrir itu mencaci demokrasi, menghujat demokrasi, mengharam-haramkan demokrasi. Tapi mereka sendiri memanfaatkan demokrasi. Nah, mengapa si Ustadz Hizbut Tahrir ini bisa ngomong begini? Karena dia di Indonesia. Kalau dia di Timur Tengah kan selesai dia. Nah, dia memanfaatkan demokrasi yang ada di Indonesia ini. Memanfaatkan kebebasan yang ada. Andaikan Indonesia ini bukan negara demokrasi, sudah lama selesai Hizbut Tahrir ini. Karena Indonesia ini negara demokrasi, kita dihadapkan dengan aturan, regulasi dalam negara demokrasi. Makanya sebetulnya kalau mereka mau jujur, saat mereka mencaci maki demokrasi, mengharam-haramkan demokrasi, di saat yang sama, mereka sedang menuai banyak sekali manfaat dari demokrasi. Nggak usah jauh-jauh lah. Zaman Orde Baru saja, demokrasinya kan separuh, Orde Baru itu. Demokrasi separuh, ada undang-undang subversif. Mengapa zaman Orde Baru Hizbut Tahrir tidak berkembang? Karena takut sama Pak Harto. Mengapa di Arab Saudi tidak berkembang? Karena Arab Saudi bukan negara demokrasi, negara kerajaan. Mereka berani mengembangkan, maka dieksekusi mati. Nah, pasca reformasi, kita off control. Tidak ada kontrolnya. Kebebasan yang kebablasan. Maka muncul organisasi-organisasi yang terang-terangan anti-NKRI. Hizbut Tahrir misalnya. Kemudian Khilafatul Muslimin. Dan kelompok-kelompok radikal yang lainnya, mereka berani. Bahkan mengajar di masjid-masjid.
Kalau zaman Pak Harto kan kita nggak bisa sembarangan khutbah di masjid, ceramah di masjid yang menghujat pemerintah. Langsung kita didatengin minimal dan ramil yang nangkep kita. Korem turun tangan, kodim turun tangan. Nah zaman sekarang, gara-gara demokrasi orang kebablasan. Ya walaupun kita tidak mesti kembali ke Orde Baru, saya mengusulkan kepada trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif, buatlah regulasi, buatlah aturan. Agar kita nggak kebablasan. Buatlah aturan. Kayaknya makin ngelunjak nih kelompok-kelompok Hizbut Tahrir ini. Ya demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Setidak-tidaknya mengontrol mereka agar tidak berlebih-lebihan. Masalahnya orang awam yang kemudian jadi korban. Orang-orang yang nggak pernah mondok. Orang-orang yang kemudian direkrut dalam likok-likoknya Hizbut Tahrir. Kemudian mereka dimanipulasi. Dan saya dengar-dengar, Hizbut Tahrir itu kan cuma organisasinya yang bubar. Tapi kader-kadernya masih intens berdakwah, melakukan liko-liko, merekrut ibu-ibu, termasuk juga mendirikan sekolah-sekolah. Bahkan kemarin ada salah satu sekolah di Bandar Lampung ini, yang dia lebaran sendiri tidak bersama pemerintah, mereka mengatakan ada hilal global, ternyata kelompok Hizbut Tahrir. Di sekolah itu tidak mau memajang foto presiden, nggak mau hormat bendera, tidak mau mengibarkan bendera merah putih. Nah bayangkan, orang tua menitipkan anaknya sekolah ke sana biar pinter. Jadi pinter ilmu pengetahuan umum, berikut pinter juga agama. Tapi tanpa sadar anak kita didoktrin oleh guru-guru Hizbut Tahrir. Nah apa jadinya? Saya berharap pemerintah mengeluarkan regulasi yang cukup tegas. Termasuk ada guru-guru di sekolah, baik sekolah swasta maupun sekolah umum, yang dia terafiliasi pada Hizbut Tahrir. Nah gimana dengan nasib anak-anak kita? Baik, kita dengarkan subhat yang berikutnya. Dan khilafah harus dicatat Om Yudi, itu bukan ajaran ormas. Katakan itu ormas Hizbut Tahrir. Bukan, khilafah itu ajaran Islam. Hizbut Tahrir kan lahir tahun 53. Rasulullah mengatakan summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, itu di awal-awal beliau dibi'sah 1400 tahunan yang lalu. Begitu. Sahabat juga berijma tentang wajibnya khilafah. 4 imam madhab juga mengatakan wajib. Jadi saya termasuk orang yang tidak percaya kalau ada selevel ulama, kiai nggak ngerti khilafah itu wajib. Paling juga pura-pura nggak ngerti. Nah ini luar biasa. Si Ustadz Hizbut Tahrir ini menertawai para ulama. Dia mengatakan ulama pura-pura nggak ngerti. Ini udah makin ngelunjak nih orang. Udah makin ngelunjak sebetulnya. Pura-pura nggak ngerti tentang kewajiban khilafah. Nah ini dia berbohong kembali. Dia memanipulasi kembali. Dia mengatakan khilafah itu adalah ijma'. Ijma'nya para ulama, ijma'nya para sahabat. Yang menjadi ijma' sahabat, yang menjadi ijma' para ulama itu bukan mendirikan khilafah, tapi mengangkat pemimpin. Nah ini rusak betul memang. Makanya saya ingin ingatkan juga kepada Majelis Ulama Indonesia, cepat bertindak dengan kelompok ini. Karena mereka ini seperti punya otoritas dalam berbicara tentang agama. Ini yang dikhawatirkan orang awam sebetulnya kan. Mereka menertawai para ulama. Bahkan mungkin menertawai Majelis Ulama Indonesia. Padahal yang menjadi ijma'nya para ulama itu bukan khilafah. Tapi yang menjadi ijma'nya para ulama itu adalah mengangkat pemimpin. Ya iya dong. Yang namanya mengangkat pemimpin itu kan fardu ijtima'iyah. Dan ini sudah menjadi ijma'. Ijma' umat manusia bahkan. Bukan hanya ijma' para sahabat. Ya kayak lingkungan saja kalau nggak punya ketua RT kan repot urusan. Negaranya kalau nggak punya presiden ya hancur negara ini. Kita semua berijma'. Para sahabat bersepakat melalui ijma'. Ulama bersepakat melalui ijma'. Bahkan seluruh umat manusia bersepakat. Yang namanya mengangkat pemimpin itu adalah sebuah kewajiban. Nah dia sedikit mengutip tadi. Tumatakun khilafah ala minhajin nubuwah. Sebelum dia tertawa tuh dia mengutip tentang keterangan itu. Waduh, ini menarik sekali sebetulnya. Kalau orang Hizbut Tahrir membaca hadis ini secara utuh, maka mereka tidak akan pernah menolak demokrasi. Bahkan mereka wajib mengikuti sistem demokrasi. Nanti di bagian akhir kita akan kaji ini. Karena dia mengutip juga hadis ini sebetulnya. Jadi orang HTI itu sengaja memanipulasi hadis ini. Dipotong-potongnya cara dia ngebacanya. Dan tidak semuanya dia sampaikan kepada umat ini. Dia potong-potong saja. Sekedar dia ingin menunjukkan kata khilafah itu ada di dalam hadis. Tsumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Sekedar dia ingin menyatakan begitu.
Padahal sebetulnya ketika dia utuh membaca hadisnya, hadis itu juga bicara tentang demokrasi. Dan demokrasi itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia utuh sebetulnya dengan hadis tersebut, maka mau tidak mau, dia tidak akan pernah mengingkari demokrasi. Itulah mereka. Sekali lagi, ini manipulasi dan distorsi ajaran agama. Baik, kita perhatikan subhat yang berikutnya. Khilafah itu dasar ayatnya apa? Terus kata dasarnya apa? Khilafah itu di Al-Quran surat Al-Baqarah 30 ya. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Baik, nah ini lebih lucu lagi. Si Hizbut Tahrir ini menyatakan khilafah itu dalil ayatnya mana, kata yang bertanya. Apakah ada dalil ayatnya? Dia langsung menyebutkan surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa subhanallah. Ini kan betul-betul manipulasi. Di ayat ini tidak ada satupun perintah mendirikan khilafah. Enggak ada. Nah, orang-orang awam itu kan banyak dimanipulasi oleh mereka. Ayat ini bukan bicara tentang perintah mendirikan khilafah. Ini memang parah ya. Saya merasa sebetulnya Hizbut Tahrir ini sudah masuk kepada penyimpangan pemahaman keagamaan. Ini memang masa surat Al-Baqarah ayat 30 mereka terjemahkan sebagai perintah menegakkan khilafah. Ini kan berbahaya sekali sebetulnya. Padahal ayat ini bukan tentang khilafah, tapi tentang Nabi Adam alaihi salam. Wa idh qala rabbuka lil malaikah. Dan ingatlah ketika Rabbmu Allah Azza wa Jalla berfirman lil malaikah kepada para malaikatnya, ya sebelum ada manusia di muka bumi ini, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan di muka bumi itu khalifah. Nah, ini diklaim ya sebagai ayat khilafah. Ini kan kacau beliau namanya. Padahal ini tentang Nabi Adam. Sebelum di bumi ini ada manusia. Belakangan kan baru-baru mereka mengklaim khilafah itu ajaran Islam. Loh, ini dari Nabi Adam loh. Ayat ini tentang Nabi Adam sebetulnya. Bukan tentang bagaimana kekhilafahan dalam Islam. Tentang Nabi Adam. Ja'ilun fil ardi. Menjadikannya di muka bumi sebagai khalifah. Apa itu khalifah? Wakil Tuhan, wakil Allah. Jadi Allah yang punya bumi ini, Allah yang menciptakan bumi, Allah juga yang merawat bumi. Tapi Allah memberi kesempatan kepada manusia untuk mewakili Allah dalam mengelola bumi ini. Itulah yang disebut dengan kata khalifah. Khalifah itu adalah wakil Allah dalam mengelola bumi ini. Artinya Allah berikan kebebasan. Manusia diberikan mandat oleh Allah untuk mengelola bumi ini. Nah, itulah Nabi Adam beserta keturunannya. Makanya malaikat protes. Qalu ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikud dima. Ngapain ya Allah? Engkau wariskan bumi itu sama manusia, sama khalifah. Padahal si manusia, si khalifah ini beserta keturunannya nanti akan berbuat kerusakan dan akan menumpahkan darah. Kan begitu. Alangkah tangehnya Hizbut Tahrir menerjemahkan ini ayat perintah tentang khilafah. Ini saya nyarankan sih kepada warga kader-kader Hizbut Tahrir. Sebaiknya Anda segera keluarlah dari Hizbut Tahrir. Kalau enggak, Anda akan menjadi perusak bangsa dan negara. Anda akan menjadi perusak Islam dari dalam. Ini indoktrinasi yang salah sebetulnya. Dari sini saja sudah kelihatan. Mereka sedang memanipulasi dan mendistorsi ajaran Islam. Subhanallah. Memang para ulama harus bersikap. Karena mengapa negara kita ini masih sungkan menindak pusat-pusat penyampai-penyampai, pencuci-pencuci otak dari Hizbut Tahrir. Karena para pemerintah kita ini sungkan. Sungkan takut kesalahan. Mereka menunggu bagaimana ulama berfatwa. Makanya kita punya banyak kiai. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah organisasi terbesar di Republik ini. Kita punya Majelis Ulama Indonesia. Gunanya MUI didirikan kan sebagai representasi dari umat. Cobalah bertindak agar ini tidak berlebih-lebihan. Entah pembuat undang-undang juga kan sungkan kalau ulama tak berfatwa. Pemerintah juga sungkan. Tadi takut dituduh anti-Islam oleh mereka itu. Karena sungkan, apalagi pemerintah kan banyak nggak mondok. Banyak yang nggak betul-betul paham agama, kecuali para ulama. Nah, inilah saatnya
annal ulama awarasatul anbiya, ulama-ulama pewaris para nabi itu menunjukkan bagaimana saatnya mereka menaungi umat, menjaga negara ini dari orang-orang yang menafsirkan agama untuk kepentingan yang salah. Sekali lagi, ya Hizbut Tahrir masih sedikit, belum emergensi. Ketika mereka sudah banyak, apa jadinya negara kita ini? Bisa perang saudara. Apalagi mereka punya strategi apa? Tolabun nusrah. Apa itu strategi tolabun nusrah? Mereka masuk ke lembaga-lembaga, ke MUI, masuk ke pemerintahan, masuk ke mana-mana. Yang tujuannya tadi untuk melakukan kudeta nantinya. Mereka masuk ke militer misalnya, masuk ke kepolisian. Ini ada strategi HTI namanya tolabun nusrah. Menguasai pejabat-pejabat militer, pejabat-pejabat di Polri, pejabat-pejabat pemerintah, masuk ke sekolah-sekolah kedinasan mereka, rohis-rohis di sekolah. Karena bagi mereka revolusi, upaya paksa untuk mendirikan khilafah di Indonesia, mengganti sistem negara ini harus dilakukan. Baik dengan cara yang damai, maupun dengan cara kekerasan. Itu yang mereka sedang cita-citakan sebetulnya. Nah mumpung nih, mereka belum menggurita kemana-mana, belum menyebar kemana-mana, ulama mesti berfatwa, ulama mesti bersikap. Baik, kita dengarkan subhat berikutnya dari mereka. Kemudian kalau bicara tentang hadis, kita bisa ambil mafhum, Om Yudi. Bisa ambil mafhum diantaranya tentang hadis Nabi yang panjang lebar tuh. Takunu fikumun nubuwah, masya Allah antakun, summa yarfa'uha Allah idza syaa yarfa'aha. Jadi kata Nabi itu begitu. Pertama-tama kepemimpinan pemerintahan kalian adalah pemerintahan kenabian. Aku kepala negaranya. Eksis selama Allah kehendaki eksis. Kemudian Allah angkat ini pada saat Allah menghendaki diangkat. Summa takunu khilafatan ala minhaji nubuwah. Berikutnya adalah pemerintahan mengikuti khilafah ala minhaji nubuwah. Ini berlangsung di masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Selanjutnya summa takunu mulkan adon. Datang pemerintahan yang ketiga nih. Itu disebut mulkan adon. Jadi pemerintahan yang menggigit, ya. Tapi masih sah disebut khilafah. Baik, yang berikutnya sebetulnya ini berangkat dari penanya. Si penanyanya ini ya kemungkinan warga mereka sendiri, kader mereka sendiri. Adakah dalil ayat maupun hadis untuk mendirikan khilafah ini tadi? Lalu dia jawab kan dengan Al-Baqarah 30 tadi. Lalu dia jawab dengan hadis ini. Nah, ini keren. Ini kita akan masuk dari hadis ini sebetulnya. Kita akan menyadari betapa Hizbut Tahrir sengaja menyimpan hadis ini. Sengaja dipotong-potong oleh mereka semua. Ketika mereka baca hadis ini secara utuh, maka mereka tidak akan pernah menolak demokrasi lagi. Baik, kita baca. Nabi SAW telah bersabda, takunun nubuwwatu fikum. Hadir di tengah-tengah kalian saat ini, kata Nabi, an-nubuwah. Yakni pemerintahan nubuwah. Apa itu pemerintahan nubuwah? Sebuah negara yang pemimpinnya itu Nabi. Fatakunu masya Allahu antakun. Zaman ini hadirnya masya Allahu antakun. Hadirnya atas kehendak takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin garis bawahi buat kita semua, masya Allahu antakun. Nubuah hadir atas takdir dari Allah. Berarti kita nggak boleh dong menolak nubuah kan, kepemimpinan Nabi, karena hadirnya atas takdir dari Allah. Karena ada kalimat masya Allah, atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yarfa'uha idza sya'allahu ayyarfa'ha. Nah, zaman nubuah ini akan diangkat, selesai maksudnya ketika Allah sudah berkehendak untuk mengangkatnya. Jadi maksudnya zaman ini datang karena takdir Allah, berakhir juga atas kehendak takdir dari Allah. Ini kan keren banget nih sebetulnya. Sama sekali nggak ada kalimat perintah di sini kan. Ini informasi khobar dari Nabi. Ini hadis sahih mengabarkan kepada kita semua tentang fase-fase kepemimpinan. Nah, setelah nubuah diangkat, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma takunu khilafatun
ala minhajin nubuwah. Lalu hadirlah khilafah. Jadi hadirlah khilafah. Khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah dengan metode kenabian. Mengapa disebut dengan khilafah? Karena khilafah itu artinya pemerintahan pengganti nubuwah. Pemimpinnya khalifah. Khalifah pengganti nabi. Mereka bukan nabi. Bukan nabi ini pemimpinnya. Tapi mereka mengikuti metode kenabian. Makanya khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah dengan metode kenabian. Fatakunu masya'allahu antakun. Nah ini hadisnya nggak boleh dipotong. Adanya masa khilafah ini atas takdir dari Allah. Maka khilafah nggak boleh kita tolak. Karena dia takdir dari Allah. Thumma yarfa'uha idha sya'allahu ayyarfa'ha. Dan ternyata zaman kekhilafan ini nggak selamanya. Ini hadisnya jelas kan? Zaman kekhilafan ini akan selesai, akan terhenti, akan diangkat ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak untuk mengangkatnya. Jadi tegasnya zaman khilafah adanya atas takdir dari Allah. Satu. Yang kedua, zaman khilafah ini akan selesai ketika Allah sudah menghendakinya untuk selesai. Nah, Nabi sendiri sudah menegaskan, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, al-khilafatu fi ummati 30 sanah. Kekhilafan di tengah-tengah umatku hanya berlaku 30 tahun lamanya. Nah, ini yang ditutup oleh Hizbut Tahrir. Mereka sengaja menutup-nutupinya. Tsumma mulkun, habis itu diganti dengan sistem kerajaan. Tidak khilafah lagi. Umar 2 tahun, Abu Bakar 10 tahun, 12 kan? Utsman 12 tahun, jadi 24. Ali 6 tahun, jadi pas 30 tahun. Nah ini ditutup-tutupi oleh Hizbut Tahrir. Oke, kita lanjutkan sekarang. Tsumma yakunu mulkan 'abdon. Maka kemudian diganti yang berikutnya, mulkan 'abdon. Kekuasaan, mulkan kerajaan, 'abdon gigit. Pemerintahan yang gigit. Dalam bahasa kitanya keren dikit monarki absolut. Mengapa abdon gigit? Mengapa dia absolut? Karena kekuasaan diwariskan berdasarkan keturunan. Ini diklaim juga sih oleh Hizbut Tahrir itu khilafah. Bohong. Ini bohong betul itu. Mereka klaim khilafah kan. Padahal Nabi mengatakan bukan khilafah. Tapi mulkan abdon. Kerajaan monarki absolut. Bapak ganti anak. Ganti cucu. Ganti cicit. Begitu seterusnya. Tapi kita nggak boleh nolak masa kerajaan ini. Karena hadisnya begini. Fayakunu masya'allahu ayyakun. Tuh. Zaman kerajaan adanya atas takdir dari Allah. Ini nggak bisa ditolak. Dan ngapain pula ditolak? Sejarah sudah membuktikan belasan abad lamanya. Oke, kita ambil ke sejarah Islam sajalah. Bani Umayyah hampir 1 abad. Bani Abbasiyah berabad-abad lamanya. 4 tambah 3, 7 abad. Tambah lagi Turki Utsmani, 3 abad lebih. Lama dong kan? Baik, Bani Abbasiyah sampai berindah ke Mesir, dinasti Fatimiyah dan lain sebagainya. Lama. Katakanlah belasan abad lah. Dari mulai kerajaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah sampai ke Turki Utsmani. Berakhir tahun 1924. Tapi kita tidak bisa menyesali sejarah. Ini fakta sejarah menunjukkan bahwasanya berlangsung berabad-abad lamanya hadirnya atas takdir dari Allah. Dan kata Nabi, zaman kerajaan ini akan berakhir ketika Allah sudah menghendakinya untuk berakhir. Zaman kerajaan ini. Lanjut yang berikutnya, setelah zaman kerajaan selesai, tsumma takunu mulkan jabariyah. Maka kemudian hadirlah mulkan jabariyah. Ini kalau diterjemahkan oleh Hizbut Tahrir, demokrasi. Nah, yang mereka kafir-kafirkan, yang mereka tolak, yang mereka tentangkan demokrasi ini. Mulkan Jabariyah. Oke, saya coba menerjemahkan mulkan Jabariyah ini pemerintahan bebas. Ada yang menerjemahkan mulkan Jabariyah itu pemerintahan diktator. Bukan. Yang lebih tepatnya mulkan Jabariyah itu pemerintahan bebas. Ya demokrasi ini. Ada kebebasan di dalamnya. Di dalam demokrasi ini. Nah, yang ditutupi oleh Hizbut Tahrir kalimatnya begini. Fatakunu masya'allahu antakun. Zaman demokrasi ini adanya atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sebetulnya ini yang jadi persoalan. Zaman demokrasi itu takdir dari Allah. Nah, sengaja ditutup-tutupi oleh orang Hizbut Tahrir. Jadi sebetulnya begini, saya coba ingin gunakan bahasa sederhana. Menolak demokrasi berarti menolak takdir. Betul kan? Karena kalimatnya begitu. Menentang demokrasi berarti menentang takdir. Mengharamkan demokrasi berarti mengharamkan takdir. Mengingkari demokrasi, mengkafiri demokrasi, berarti kafir dengan takdir Allah. Tak ulangi lagi, mengingkari, mengkafiri demokrasi, berarti ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sabda Nabi loh, yang juga diimani oleh Hizbut Tahrir. Cuma mereka manipulasi, dipotong, nggak dibaca yang ini. Karena ngapa? Ya buat nyemangatin jamaah dia. Seolah-olah mereka punya dalil kalau memperjuangkan khilafah tersebut. Termasuk khilafatul muslimin juga itu. Memanipulasi hadis ini. Padahal fatakunu masyaallahu antakun. Adanya demokrasi adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yarfa'uha idza sya'allahu ay yarfa'aha. Lantas kemudian zaman demokrasi ini akan selesai kalau Allah sudah menghendakinya untuk selesai. Ya sabar dong, nunggu aja. Nubuah selesai dengan sendirinya, khilafah selesai dengan sendirinya. Yang 30 tahun zaman sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin selesai dengan sendirinya. Mulkan Adhan selesai dengan sendirinya walaupun dalam rentang yang sangat lama. Demokrasi juga akan selesai dengan sendirinya. Ngapain dipaksa sekarang? Kita berjuang maksa, memberontak negara gitu, mengkafir-kafirkan begitu caranya. Mengharam-haramkan demokrasi gitu. Ento kalau Allah belum berkehendak ya belum juga. Kan tsumma yarfa'uha idza sya'allahu ayyarfa'aha. Zaman demokrasi selesainya kalau Allah sudah berkehendak. Jadi sebetulnya kawan-kawan Hizbut Tahrir ini antum semua itu sedang memaksa takdir Allah. Ini berarti kadar-kadar Hizbut Tahrir hilaf sama Allah. Mereka ini sedang memaksa Allah untuk merubah takdirnya. Aduh, luar biasa ini kalau ngaji itu tuntas, enak sebetulnya. Kalau beragama itu tuntas itu enak. Kita tidak akan disesatkan orang. Kita tidak akan dimanipulasi oleh orang lain. Cobalah saya ngajak ini kawan-kawan Hizbut Tahrir sama Khilafatul Muslimin, tontonlah video ini dengan lengkap. Tontonlah. Biar Anda dapat hidayah sebetulnya. Tidak selamanya dalam kesesatan, dalam manipulasi agama. Ini berbahaya banget sebetulnya. Jadi balik lagi, demokrasi itu takdir. Dia akan berakhir. Kita nggak tahu ini akan berlangsung berapa lama. 100 tahunkah? 1000 tahunkah? 2000 tahunkah? Wallahu a'lam bishawab. Allah yang punya takdir. Nah, setelah zaman demokrasi ini selesai, baru ada closingnya. Apa closingnya? Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Lalu hadirlah yang terakhir, khilafah dengan metode kenabian. Karena khilafah ini sumuliyah, internasionali, adanya juga atas takdir dari Allah. Makanya hadis ini tidak pernah bicara tentang perintah. Tapi bicara tentang takdir Allah. Sesuatu yang pasti terjadi. Nunggu aja kita. Wait and see. Wah, kata anak sekolah. Kita menunggu dan melihat saja. Karena kita menjalani takdir sebetulnya. Dan saya perlu ingatkan, pemerintahan internasionali itu nggak bisa dong orang biasa. Nggak bisa pemimpin Hizbut Tahrir. Harus orang yang punya kapasitas seperti Nabi. Maka ulama bersepakat. Nih, ulama-ulama yang dituduh HTI tadi, Ustadz HTI tersebut pura-pura nggak tahu. Bukan pura-pura nggak tahu. Ulama kita sudah kafah semua. Kiai-kiai kita di pondok sudah kafah semua ngaji agama. Nggak kayak mereka yang separuh-separuh. Sudah ngerti semua. Akan ada khilafah alamin haji nubuwah di akhir zaman itu. Siapa? Imam Mahdi. Setelah Imam Mahdi kemudian digantikan oleh Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Setelah berhasil membunuh Dajjal. Itulah khilafah internasional. Dan kita hanya menerima takdir. Karena mengapa? Kan didahului dari penjajahan Dajjal dulu. Dajjal menjajah dunia internasional. Semua negara ini bubar dengan sendirinya. Termasuk Indonesia ini tidak ada lagi nantinya. Amerika nggak ada. Eropa itu nggak ada. Afrika juga nggak ada. Negara Arab juga nggak ada. Karena dibubarkan oleh Dajjal. Semua negara dalam jajahan Dajjal. Maka muncul superhero. Siapa superhero-nya? Nabi Isa yang membunuh Dajjal. Nah, Nabi Isa lah yang dibayat oleh semua umat sedunia internasional untuk menjadi khalifah. Selama 40 tahun lamanya. Nah, kan keren kalau kita ngajinya tuntas kan. Wasakata. Kemudian
Nabi kita diam setelah menyampaikan itu. Mengapa diam? Ulama juga menjelaskan Nabi diam karena tidak lama setelah itu terjadilah hari kiamat. Subhanallah. Ini penting sekali untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang didistorsi. Baik, kita lanjut ke subhat berikutnya. Mengislamkan Indonesia, karena ketika Indonesia diislamkan, sistemnya pakai Islam, rakyat Indonesia termasuk mereka yang non muslim, demi Allah dijamin kesejahteraannya oleh Islam. Pelayanan maksimal. Betul, listrik gratis, kesehatan gratis, pendidikan gratis, jalan tol gratis, itu dalam Islam. Betul. Saya Pak Jokowi bangun jalan tol lebih banyak. Betul. Nah, jadi Islam itu akan menjamin, melayani, mengayomi ya rakyat apapun agamanya. Tapi di kalimat ini ada pihak yang nggak suka, maka dibuatlah fitnah. Islam ancaman, khilafah ancaman. Bukan. Mereka mengatakan ketika kita meluruskan pemahaman mereka itu fitnah. Islam ancaman, khilafah ancaman. Ingat, kita semua mayoritas kaum muslimin Indonesia, Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan bangsa Indonesia pada umumnya, tidak ada satupun yang mengatakan Islam sebagai ancaman. Ya, kita beriman kepada Allah. Kita membela Islam yang sesungguhnya. Tidak ada yang mengatakan Islam sebagai ancaman. Yang ada itu Hizbut Tahrir adalah ancaman. Itu benar. Jadi jangan bermain kata-kata lah. Jangan lebay Hizbut Tahrir itu. Siapa yang mengatakan Islam ancaman? Yang ada itu Hizbut Tahrir adalah ancaman. Ancaman buat keutuhan bangsa. Ancaman terhadap umat Islam. Terutama yang awam-awam. Karena didistorsi pemahaman keagamaannya melalui corong-corong liko-likoknya Hizbut Tahrir ini. Kemudian yang kita ingin komentari dari subhat ini adalah mereka mengandaikan negara mimpi mereka itu listrik gratis, jalan tol gratis, yang muslim sejahtera, yang non muslim sejahtera. Mereka mungkin mengandaikan pada zaman itu tidak ada lagi kemaksiatan, tidak ada lagi orang-orang yang berbuat maksiat, semua orang hidup tenang bahagia. Subhanallah. Ini menjadi sangat geli bagi kita semua. Mengapa ini menjadi sangat geli? Mereka bisa tidak menunjukkan apa ada dalam sejarah dunia internasional ini negara seindah, seenak yang mereka bayangkan itu. Ada nggak kira-kira? Subhanallah. Ini saya ingin tertawa sebetulnya. Ini negara khayalan Hizbut Tahrir itu ada nggak? Gitu. Karena sebetulnya yang namanya dunia ya, namanya dunia inilah manusia. Betul kata malaikat itu, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Selama masih di dunia, urusan orang di dunia apa? Merusak, berantem, berbuat kerusakan di muka bumi ini dan menumpahkan darah. Itu manusia tuh begitu. Ini bicara tentang kekuasaan loh. Mau kekuasaan labilnya seislami manapun tetap manusia yang ngelola. Ada hawa nafsu di antara mereka semua. Tidak ada yang sempurna dunia ini. Nah, coba kita belajar cerdas dikit lah. Bicara fakta sejarah. Pasca wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Dari mulai wafatnya Nabi saja. Wafatnya Nabi. Orang berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah. Itu para sahabat. Coba kita baca sejarah. Para sahabat itu sudah secabutan pedang itu. Sudah secabutan pedang. Mereka berdebat tentang siapa yang akan menggantikan Nabi. Nah, mengapa ada secabutan pedang, ada ketegangan yang luar biasa? Karena manusia itu punya hawa nafsu. Itulah kekuasaan sebetulnya. Walaupun masih ada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang soleh, yang mulia, hanya bisa diredam. Terpilihlah Abu Bakar menjadi khalifah. Pas itu wafat Khalifah Abu Bakar, beliau 2 tahun kemudian wafat, digantilah Umar ibn Khattab. Muncul ketegangan kembali, secabutan pedang juga. Jadi memilih pemimpinnya bagian dari syariat, betul. Tapi ketegangan itulah politik, itulah kekuasaan, dan itulah hawa nafsu. Ya, saya yakin orang-orang Hizbut Tahrir ngebaca juga sejarah ketegangan, secabutan pedang. Yang namanya kekuasaan itu begitu. Sampai kemudian Khalifah Umar ibn Khattab dibunuh. Ini kan bicara tentang lingkaran kekuasaan, dibunuh. Karena waktu itu belum ada pas pampres soalnya. Beliau mati syahid. Kemudian diganti Utsman.
saya ingin mengoreksi khayalan Hizbut Tahrir itu soalnya. Khalifah Utsman di demo 40 hari 40 malam. Sampai kemudian para pendemo memanjat dinding rumah beliau sedang sholat tahajud, lalu membaca Al-Quran, ditusuk dadanya. Nah, ini yang disebut Hizbut Tahrir kedamaian sempurna itu. Apakah ini? Yang membunuh Khalifah Utsman itu bukan Abu Jahal, bukan Quraisy, tapi membunuh Khalifah Utsman itu sahabat Nabi sendiri. Mengapa itu terjadi? Itulah kekuasaan, itulah politik, itulah hawa nafsu manusia. Tak ada dunia seindah yang dihayalkan oleh Hizbut Tahrir itu, tidak ada. Mereka sedang berbohong kembali, memanipulasi kembali sebetulnya. Oke, kemudian yang berikutnya, Khalifah Ali didemo oleh Ummul Mukminin karena ada provokator di sana. Gara-gara demo tersebut terjadi perang saudara pertama dalam sejarah Islam. 18.000 sahabat Nabi wafat meninggal dunia. Itu di bulan-bulan wafatnya Utsman bin Affan. Khalifah Ali dibunuh, di demo. Sebagian gubernur tidak mau berbaiat dengan Khalifah Ali. Nah, inilah politik. Apa ini yang dikatakan Hizbut Tahrir itu damai, tentrem, adem, ayem itu? Inilah politik. 18.000 sahabat Nabi meninggal dunia. 6 bulan kemudian muncul demo besar-besaran Muawiyah dengan pasukannya. Perang saudara lagi. 80.000 sahabat Nabi meninggal dunia. Jadi, bohong mereka mengatakan indah seperti dalam khayalan mereka itu. Biar orang awam mau ikut-ikutan gitu. Ngayalin tentang itu semua. Padahal sebetulnya itu kan manipulasi. Padahal zaman itu jumlah kaum muslimin itu baru 200.000 lebih. Nih, coba ungkap fakta sejarah. Zaman Ali bin Abi Thalib. Dalam pemerintahan beliau, jumlah umat Islam itu baru kisaran ratusan ribu. 200.000 kurang atau lebih. Jumlah umat Islam. Mengendalikannya saja susah. Terjadi perang Jamal, perang Siffin. Nah, apalagi zaman sekarang. Indonesia ini bukan 200.000 rakyatnya. 260 juta jiwa. Makanya beruntung kita bersyukur kepada Allah. Jangan hujat negara kita ini. Dengan 260 juta jiwa kita hidup tenang, tentram. Kita bersama-sama berkompetisi. Subhanallah, cepat-cepatlah taubat orang-orang di Hizbut Tahrir tersebut. Mereka mengatakan negara ini sengsara. Negara kita sejahtera. Terus kita membangun, saling membantu satu sama lainnya. 200.000 saja di zaman itu susah dikendalikan. Terjadi 2 kali perang saudara. Kemudian setelah Khalifah Ali wafat, yang dibunuh, yang ngebunuh siapa? Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ini hafal Quran 30 juz. Kemudian sholat ke masjid nggak pernah tinggal, puasa nggak pernah tinggal. Dia yang membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, ini negara yang dihayalkan oleh mereka, oleh Hizbut Tahrir tersebut. Ini bukan tentang bicara siapanya, tapi bicara tentang politik dan kekuasaan. Kalau selama masih di dunia, manusia itu menumpahkan darah. Inilah dunia sebetulnya. Dunia itu begini, gitu. Ketika Khalifah Ali wafat meninggal dunia, dibaiat Imam Hasan menjadi khalifah. Hampir terjadi peperangan. Karena Muawiyah tidak terima. Maka daripada terjadi peperangan, gantilah Muawiyah. Maka Muawiyah menjadi raja pertama Bani Umayyah. Dan terus terjadi peperangan. Sampai khuluf atau cucu Nabi, Imam Hasan diracun di dalam penjara. Kemudian sampai Imam Husain dibunuh di Karbala. Itu yang diklaim oleh HTI sebagai khilafah istimewa itu yang terjadi sebetulnya. Subhanallah. Di zaman Bani Umayyah itu ada raja Umar bin Abdul Aziz. Yang nyebutnya khalifah penyebutan, tapi bukan khilafah yang dalam konsep yang disebutkan Hizbut Tahrir itu. Khilafah cuma 30 tahun. Raja salah satu keturunan Bani Umayyah, yakni Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau cuma 2 tahun, 3 tahun menjadi khalifah. Walaupun beliau sangat bagus. Karena ngapa? Karena orang baik nggak boleh terlalu lama. Beliau diracun. Jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu diracun oleh saudaranya sendiri. Agar nggak lama-lama jadi raja. Terus begitu kemudian. Oke, terjadi perang yang nggak berkesudahan. Sampai dinasti Bani Umayyah rontok, diganti dengan Bani Abbasiyah. Coba, ada ratusan ribu nyawa umat manusia melayang, bahkan mungkin jutaan. Transisi dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah, perebutan kekuasaan. Ini khilafah yang kata Hizbut Tahrir itu sebagai sebuah keindahan.
Ada jutaan nyawa manusia melayang. Ini kita bicara fakta sejarah, bukan khayalan, bukan mimpi Hizbut Tahrir. Tapi sebuah fakta sejarah. Kenyataan yang sesungguhnya. Sampai ganti di Bani Abbasiyah. Dari mulai kezaliman Bani Umayyah. Sisi positifnya tetap ada. Tapi kita tidak boleh kemudian mengkamuflase orang awam seolah-olah itu indah semua. Kita kenal di zaman Bani Abbasiyah ada Khalifah Harun al-Rashid yang beliau sangat terkenal, bahkan kadang-kadang lebih terkenal dari para sahabat, dari beberapa sahabat. Beliau punya anak namanya Al-Amin dan Al-Ma'mun. Ketika beliau mau wafat meninggal dunia, beliau buat wasiat agar tidak terjadi peperangan. Khalifah pengganti adalah 2 anak laki-lakiku. Jadi giliran jadi khalifah. Jadi raja itu giliran. Al-Ma'mun ganti Al-Amin, habis Al-Amin ganti Al-Ma'mun lagi. Mungkin dibuat periodenya lah. Jadi karena beliau punya 2 anak laki-laki, jadi suruh bergantian. Datang suatu masa gantian Al-Amin yang menjadi khalifah, menjadi raja. Dia lalai, dia khilaf. Dia nggak mau lagi menggilirkan kepada Al-Ma'mun. Dia ingin menggilirkan kekuasaan berikutnya turun ke anaknya, bukan kepada Al-Ma'mun. Maka Al-Ma'mun tidak terima, terjadi perang saudara kakak adik. Al-Amin kemudian meninggal dunia, tewas, dibunuh oleh pasukan Al-Ma'mun. Baru Al-Ma'mun kemudian menjadi raja. Nah ini, kakak beradik kandung bisa bunuh-bunuhan hanya gara-gara kekuasaan. Maksud saya begini, tidak ada yang seindah khayalan Hizbut Tahrir. Selama manusia masih di dunia, inilah manusia. Kerjanya berebut, menumpahkan darah. Ya tinggal semua orang mempertanggungjawabkan perbuatannya di akhirat nanti. Nah sebetulnya yang menjadi khayalan Hizbut Tahrir itu surga. Kalau ingin gak ada masalah, gak ada utang, semua orang sejahtera, tidak ada perbuatan maksiat, yaitu mah di surga atuh. Kalau di surga nanti jelas. Satu bapak-bapak dikasih 70 di bidadari yang bermata jeli. Udah jelas kalau di surga itu nggak ada orang berbuat maksiat, nggak ada orang susah, nggak ada orang yang punya utang di sana itu. Semua orang akan senang, nggak ada orang penyakitan, semua orang sehat. Subhanallah. Jadi begini, buat kaum muslimin segini aja dulu kita menelanjangi Hizbut Tahrir. Masih banyak sebetulnya subhat-subhat yang harus kita kupas dari Hizbut Tahrir ini agar umat tidak tersesatkan. Nantikan penjelasan yang berikutnya untuk mengurai subhat-subhat Hizbut Tahrir beserta ajarannya. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Mohon maaf kalau kata-kata saya agak keras dan tegas. Ini demi menyelamatkan kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.